Pasukan militer Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di beberapa wilayah. Pemirsa, militer Thailand menyebut sedikitnya 9 warga sipil meninggal dunia di 3 provinsi yang berbeda. Militer kerajaan Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di berbagai wilayah pada Kamis pagi waktu setempat. Militer Thailand menyatakan sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. 6 orang di Provinsi Sisaket, 2 orang di Provinsi Surin, dan 1 orang di Provinsi Ubon Ratchathani. Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja. Menurut pejabat militer Thailand, Surasan Kongsiring, pertempuran masih berlangsung di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengklaim mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Militer Thailand klaim 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap termasuk granat dan berpeluncur roket berjalan mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasi Thailand. Kemudian Kamboja melepaskan tembakan di seberang pangkalan militer Thailand. Thailand membalas tembakan dan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan kedua negara meningkat. Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan. Sebelumnya, pada Rabu 23 Juli, Bangkok juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Dan untuk membahas dampaknya pada keamanan di kawasan, sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Tengku Reza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari UNPAD. Terima kasih banyak Pak Reza sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Pak, ini kalau bicara soal situasi yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, apakah ini masih berhubungan dengan mengenai penetapan batas wilayah oleh Prancis pada 1907, Pak? Apakah itu masih menjadi persoalan hingga sekarang? Tepat sekali. Karena akar masalah itu pertama-tama adalah perbatasan ya, peta perbatasan yang dibuat oleh Perancis. Cuman Perancis pada saat itu membuat petanya berdasar dalam konteks rivalitas antara Inggris, Perancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Sehingga memaksakan itu perbatasan itu tanpa mengindahkan kerapatan sosiolinguistik, kerapatan hubungan kekerabatan, dan kedekatan spiritual antara penduduk di perbatasan. Hal ini juga dilakukan oleh Inggris dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Jadi itulah yang terjadi. Juga saya perhatikan pemerintah Thailand dan Kamboja itu tidak belajar dari pertikaian yang telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga terlambat membawa masalah ini ke International Court of Justice. Di mana pada saat yang sama ini pemerintah kedua negara cenderung mengambil manfaat dari konflik perbatasan yang terjadi guna meningkatkan kredibilitas mereka masing-masing. Jadi ini sangat berbahaya karena selama ini andalan kita ini adalah ASEAN itu adalah kawasan zone of peace, freedom, and neutrality. Jadi di mana kita bisa menstabilkan negara dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada secara baik ya, berdasarkan mekanisme consultation and consensus. Jadi ini yang saat ini terjadi, dan harapan saya adalah ASEAN hendaknya menyegerakan sebuah pertemuan darurat dari para menteri luar negeri. Ini belajar dari pengalaman kita saat terjadinya krisis di Myanmar tahun 2021 silam. Saya perhatikan ini krisis ini berpotensi melibatkan negara-negara di luar ya, karena itu hendaknya kepala negara ASEAN hendaknya juga memprakarsai sebuah konferensi tingkat tinggi, karena kalau kita lengah, misalnya dapat saja terjadi masing-masing negara ASEAN itu membuat suatu statement yang mungkin netral tapi sedikit saja tendensius bisa dianggap mendukung salah satu pihak yang terlibat.
Kemudian juga pemimpin ASEAN hendaknya mengingatkan bahwa kita ini mengandalkan a zone of peace, freedom, and neutrality. Kemudian kita menolak campur tangan pihak-pihak luar langsung maupun tidak langsung atas krisis ini. Sebelum, ya tema kita adalah membahas apa yang terjadi di Thailand dan Kamboja. Tapi sebelum ke sana Pak, di Asia Tenggara sendiri, kalau memang persoalannya adalah perbatasan, artinya potensi mengenai perselisihan yang bisa berkembang hingga menjadi perang, ini banyak terjadi di negara-negara ASEAN kah Pak? Potensi itu ada karena banyak sekali perbatasan darat laut yang belum selesai. Ya kita jujur saja lah, kita dengan Timor Leste punya masalah perbatasan darat, masih ada perbatasan laut. Kemudian kita dengan Palau di Pasifik Selatan punya masalah, masih belum selesai juga. Kemudian kita dengan Vietnam masih punya masalah. Kita menganut prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea, tetapi mereka juga menambahkan satu prinsip Talweg dalam penentuan batas. Kita juga antara Malaysia dengan Singapura masih ada masalah di sekitar Pulau Philips. Kemudian antara Filipina dan Malaysia masih ada sentimen perihal Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan peringatan agar ASEAN segera menyelesaikan konflik-konflik perbatasan yang ada saat ini, baik darat maupun laut. Karena kalau dikembangkan, setiap negara pasti mempertahankan apa yang dia gunakan oleh dia tentang hukum yang dipakai ya Pak untuk menjaga perbatasannya gitu. Betul, tepat sekali. Karena itu hendaknya kita semua merujuk ya pada peta yang asli deh. Kalau kita bisa merunut ke belakang, maka peta itu adalah peta buatan penjajah kan. Kalau peta Perancis itu ada di Perancis, tapi 3 tahun silam saya sempat berkunjung ke Kamboja, berkonsultasi dengan para kartografer mereka, dan mereka sangat percaya diri bahwa selama ini kalau ada perundingan perbatasan, maka mereka mengandalkan peta yang dibuat oleh Perancis tahun 1907 tersebut. Dan peta ini oleh kalangan Kamboja sudah disosialisasikan ke lembaga-lembaga pendidikan, terutama sekali di anak-anak usia dini. Itu yang terjadi, dan untuk itu ya hendaknya kita berkonsultasi kembali dengan para mantan penjajah, karena peta yang terbaik untuk Indonesia itu adalah sebenarnya adanya di Belanda, di kota Leiden, di Universitas Leiden, namanya di Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Mereka memiliki kartografer yang luar biasa di masa lalu, dan perbatasan itu sangat detail, perbatasan antar kepulauan, perbatasan antar kabupaten kota sekarang saat ini. Juga untuk Belanda hendaknya, untuk Inggris hendaknya mereka juga berkonsultasi dengan kalangan-kalangan peta yang ada di British Museum. Dan untuk itu kita harus akui bahwa penguasaan atas peta dan pendalaman atas peta itu akan memenangkan sebuah perundingan bilateral. Ini saya amati dalam konflik Sipadan Legitan antara Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu saya sempat berkonsultasi dengan kepala tim negosiator Malaysia. Mereka mengatakan keunggulan mereka adalah peta, di mana mereka memiliki peta, kemudian dokumen, kemudian minutes of the meeting dari perjanjian-perjanjian di masa lalu, sehingga akhirnya pihak International Court of Justice itu memenangkan Malaysia dan bukannya Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya hati-hati sekali merawat peta kita baik-baik, dan juga merawat minutes of the meeting. Jadi perundingan-perundingan di masa lalu hendaknya jangan tidak dilupakan oleh para perunding masa kini. Wah, kalau kayak gitu di Indonesia soal nyimpen dokumen bersejarah perundingan masa lalu agak susah Pak, banyak yang hilang kayaknya Pak. Ya, ini sebenarnya merupakan tamparan bagi kita. Kita mau menang secara diplomatik tidak, kita mau menang secara sejarah atau tidak. Karena itu semua peta yang ada hendaknya harus didigitalisasi dan dilisensi, kemudian distempel, kemudian benar-benar disosialisasikan. Karena jangan sampai kita lupa bahwa pulau-pulau terluar itu hendaknya memiliki peta yang tersendiri. Jangan sampai nanti terjadi kegiatan-kegiatan di mana pulau-pulau terluar tersebut dikomersialkan, tapi dalam bahasa hukumnya adalah dijual kepada pihak luar. Itu menjadi teguran untuk kita ya. Baik, kita kembali mengenai Thailand dan Kamboja ini Pak. Dari tadi kita bicara soal teknis ya, katakanlah demikian. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah ini sekedar insiden teknis, bicara soal perbatasan, mengklaim mana yang berhak, mana yang tidak, atau ada dimensi politik domestik yang bermain di sana Pak? Saya pikir kepala pemerintahan di kedua negara itu egonya sedang tinggi ya, karena mereka semua sedang
temperatur politiknya sedang tinggi karena dua-duanya mendapat sanksi antara lain dari Amerika Serikat. Kemudian pada saat yang sama itu konflik di perbatasan itu bukan hanya kita berbicara soal geografi, tapi bukan hanya bicara soal patok, tapi juga perdagangan di perbatasan yang seringkali tidak terdeteksi oleh pemerintah pusat, sehingga melahirkan para local rulers atau warlord atau tokoh-tokoh di perbatasan yang mampu mengelola diri mereka sendiri. Dan perbatasan ini panjang sekitar 800 km. Jadi terus terang perbatasan itu sangat sulit diawasi. Perbatasan tersebut seringkali melibatkan orang-orang di kedua belah pihak untuk istilahnya cross border, melintas secara tidak semestinya. Kemudian juga banyak sekali jalan-jalan tikus antara kedua negara tersebut, dan patut diduga di wilayah tersebut itu berdekatan dengan segitiga emas di mana heroin hiruk pikuk di kawasan tersebut. Kalau ini mungkin nggak Pak, Bangkok dan Phnom Penh punya situasi politik yang secara internal mereka perlu pengalihan isu, katakanlah demikian, dengan menggunakan mengenai perbatasan ini dan terjadi perang ini untuk dijadikan pengalihan isu. Mungkin nggak itu Pak? Secara teori mungkin ya, di mana konflik-konflik perbatasan sepanjang bisa dikendalikan, itu seringkali menjadi legitimasi bagi pemerintah mereka bahwa mereka melakukan yang terbaik bagi rakyat mereka masing-masing. Cuman masalahnya psikologi di perbatasan itu berbeda dengan di pusat, di mana orang-orang di perbatasan itu sangat paham bahwa ada manfaat-manfaat ekonomi, ada manfaat-manfaat keamanan, juga ada manfaat narkoba dari suatu perbatasan yang tidak dikawal dengan baik. Jadi kita berhadapan, dan untuk itu kita harus segera mempercepat namanya pertemuan darurat Menteri Luar Negeri, dan dari situ kita berlanjut dengan konferensi tingkat tinggi kepala negara ASEAN. Dan untuk itu ya mungkin disinilah saatnya untuk merangkul Myanmar, karena tentunya sebagai negara yang memiliki pendalaman atas kawasan Indochina, maka tentunya Myanmar memiliki pengetahuan yang khusus atas soal ini. Karena sama halnya dengan Myanmar, maka Kamboja dan Laos merupakan anggota ASEAN yang masuk belakangan. Lantas Pak, seberapa jauh konflik perbatasan kedua negara ini akan mempengaruhi Indonesia yang dikenal sebagai promotor perdamaian atau ZOPFAN ya, Zone of Peace, Freedom and Neutrality di kawasan? Dan saya pikir ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan ketokohannya ya. Kita adalah negara terbesar di ASEAN, kemudian kita adalah pendiri ASEAN, dan kita adalah negara yang mempelopori Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Maka untuk itu hendaknya kita segera mempercepat pertemuan darurat Menteri Luar Negeri. Nanti sesudahnya adalah pertemuan darurat juga kepala negara dari ASEAN. Karena ini harus kita selesaikan dengan cepat. Jangan sampai ada pihak-pihak luar mengambil manfaat. Karena seperti kita ketahui, di dalam negeri Thailand itu ada pangkalan udara milik Amerika. Kemudian di wilayah Kamboja juga ada spot-spot yang diawakkan oleh Cina. Jadi untuk itu kita harus mencegah agar jangan sampai pihak luar itu mengambil manfaat. Mereka dapat saja mengambil manfaat dengan mendatangkan penasihat militer dan mendatangkan dengan menguji coba dengan memeriksa peralatan-peralatan militer yang ada di situ, dan pada saat yang sama juga melakukan penjualan secara haram dengan pejabat-pejabat di perbatasan tanpa sepengetahuan pimpinan di ibu kota masing-masing. Bukan berarti ada Amerika dan Cina juga ya Pak? Kita hendaknya mewaspadai hal ini. Bukan berarti ini ada Amerika dan Cina juga ya Pak? Kita kan hendaknya mewaspadai. Betul. Karena Indochina adalah kawasan yang secara sejarah itu mengakui kepemimpinan Cina di situ. Dan pada saat yang sama juga tentunya Amerika Serikat juga berpikir-pikir. Mereka juga berpikir-pikir jangan sampai digunakan konflik ini oleh pihak-pihak luar. Dan untuk itu kan semua hal bisa terjadi. Kalau selama ini fokus dunia itu berujung kepada Ukraina, Rusia, dan juga berujung kepada konflik di Timur Tengah, maka sekarang dunia mulai berpikir-pikir, akankah konflik ini menjalar juga ke kawasan yang lain? Karena melihat luasnya ASEAN, luasnya perbatasan-perbatasan laut, maka tidak mustahil akan ada namanya arms trading atau namanya pergerakan senjata secara tidak normal. Dan ini yang harus Indonesia waspadai. Dan untuk itu hendaknya Indonesia datang dengan ide. Jangan sampai nanti sambil menunggu KTT
keadaan sudah mulai memburuk. Kita hendaknya memikirkan ide-ide seperti misalnya demilitarized zone di sepanjang 800 km tersebut. Kita hendaknya juga memikirkan dialog antara ASEAN dengan masing-masing kepala negara. Kita juga hendaknya memikirkan janganlah sampai peradaban ASEAN itu punah, karena di wilayah perbatasan itu banyak sekali situs-situs yang penting, yang level dunia. Betul. Baik, ya kita doakan semoga segera sereda ya Pak ya, karena tanpa ada perang ini pun situasi dunia ini sedang banyak yang harus dicari solusinya untuk memperbaiki persoalan-persoalan, terutama di Indonesia juga ya Pak ya. Semoga segera perdamaian terwujud. Terima kasih Pak Reza sudah berbagi ya Pak Reza ya. Nanti kita berdialog kembali. Selamat malam Pak. Assalamualaikum.